Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma yang terkasih di dalam Dhamma, marilah kita mengawali sesi Dhamma Wacana Bodhiviriya TV kita pada malam hari ini dengan pertama-tama memanjatkan parita singkat. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Bodhang Bhagavantang Abhiwademi Sawakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Suapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamamakho mayang bhagavantang saranang gata yono bhagavasata yasa chamayang bhagavato dhamma race maime sakarahi tang bhagavantang sasa dhamma sasawaka sanghang api pujayama. Handamayang buddhasa bhagavato pupabagadama karangkaro mase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tisarana Handamayang tisarana gamana patang bana mase Bodhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Pancasila. Handamayang Pancasila pada patang bana mase Panati pata weramania sika padang samadhyami Adinna dana weramania sika padang samadhyami Kame sumi cacara weramania sika padang samadhyami Musawada weramania sika padang samadhyami Suramiraya majapamadhatana weramania sika padang samadhyami. Buddha Nusati. Handamayang buddha nusati nayang karuho masih Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokavidu Anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang buddho bhagava. Ti Dhammanusati. Handamayang dhammanusati nayang karo masih Sawakato bhagavata dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko Opanayiko pacatang veditabo inohi. Ti Sanghanusati. Handamayang sanghanusati nayang karuho masing
Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho. Ya didang catari purisa yugan ya tau purisa pugala. Esa bhagavato sawaka sangho. Ahuniyo pahuniyo dakiniyo anjali karanayo. Anutarang punyaketang lokasa ti. Kita tutup dengan kata namaskara. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwademi. Sawakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabisata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, para upasaka, upasika, demikian tadi kita bersama-sama melakukan puja bakti singkat. Selanjutnya kita akan masuk ke Dhamma Wacana kita pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang menyaksikan siaran langsung ini bisa menulis komentar. Bisa say hello di kolom komentar bagi Bapak Ibu yang menyaksikan siaran langsung ini. Bahasan kita pada malam hari ini adalah 10 gangguan dalam meditasi atau Dasa Paliboda. Dasa Paliboda adalah gangguan-gangguan yang bersifat fisik yang dialami oleh para meditator pada saat mereka ingin melaksanakan praktek meditasi. Oleh karena itu, gangguan-gangguan ini bisa diminimalisir oleh meditator dengan mempersiapkan sebaik mungkin tempat, lokasi, dan keadaan sebelum melaksanakan meditasi. Kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu selamat malam, Namo Buddhaya, Kartika Kwon ya. Kartika Kwon, bisa dengar suara Romo? Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yaitu tempat tinggal. Kenapa tempat tinggal atau owasa dikatakan sebagai salah satu paliboda atau gangguan di dalam meditasi?
Karena kita tahu bahwa kalau kita tinggal di tempat atau daerah yang ramai penduduknya, atau mungkin kita berada di pinggir jalan atau rumah kita di dekat pasar, maka kita akan agak susah untuk melaksanakan meditasi karena suasananya begitu bising. Suasananya itu begitu hiruk pikuk di dalam lingkungan dekat tempat tinggal kita. Oleh karena itu, bagi para meditator khususnya pemula, hendaknya kalau ingin bermeditasi itu mencari tempat-tempat yang representatif. Misalnya kita mungkin punya rumah di tempat yang agak sepi, mungkin kita juga bisa menyiapkan ruangan khusus yang ada altarnya, yang ventilasi udaranya bagus. Itu akan mendukung meditasi kita akan cepat berkembang. Atau mungkin kita juga bisa mencari tempat-tempat misalnya di kebun atau di pinggir-pinggir hutan yang mungkin sangat-sangat nyaman dan mendukung di dalam praktek meditasi kita. Jadi bagi para pemula disarankan untuk mencari tempat yang hening, yang tenang, yang nyaman untuk kita melakukan praktek meditasi. Oke, suaranya Romo terdengar jelas ya. Oke, sekali lagi Kartika, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, jadi itu yang pertama adalah tempat tinggal. Jadi bagi para praktisi yang mau berlatih meditasi, hendaknya menyiapkan tempat tinggal yang layak, yang nyaman, yang jauh dari kebisingan. Terutama para meditator pemula yang ingin melaksanakan meditasi. Yang selanjutnya adalah penghalang di dalam meditasi. Bukan penghalang sebenarnya ya, hal-hal yang akan mengganggu saat meditasi kita, apalagi kita seorang pemula. Yang nomor 2 adalah pendapatan atau laba. Pendapatan atau laba ini dikategorikan sebagai pengganggu pada saat kita meditasi. Kalau kita mau bermeditasi tapi kita masih memikirkan ekonomi, masih memikirkan besok mau makan apa, mau dapat uang dari mana untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan anak, kebutuhan istri, maka kita tidak akan bisa tenang di dalam melakukan meditasi. Oleh karena itu, kita sebagai praktisi meditasi hendaknya kita memiliki manajemen yang baik mengenai pendapatan atau laba ya. Jadi setidaknya kita memiliki cukup sandang pangan untuk kita berpikir tenang, berpikir damai, sehingga pada saat kita bermeditasi kita tidak memikirkan tentang mau makan apa besok, mau kemana cari uang untuk beli bensin atau untuk memberikan anak dan istri istilahnya nafkah, kebutuhan gitu ya. Jadi kalau kita mau bermeditasi, setidaknya pendapatan atau kita memiliki penghasilan yang cukup untuk menyokong diri kita, untuk menyokong keluarga kita. Jangan sampai pendapatan kita tidak ada terus kita melarikan diri ke dalam praktek meditasi. Itu tidak bijaksana ya, karena diri kita juga mungkin kesejahteraannya tidak terjaga, demikian juga anak istri kita. Oleh karena itu, bagi praktisi meditasi hendaknya memiliki
pendapatan yang cukup atau yang stabil untuk menyokong kehidupan praktisi meditasi tersebut, sehingga pada saat praktek meditasi ia bisa melakukannya dengan tenang. Oke, selanjutnya poin yang selanjutnya itu adalah siswa atau gana. Kenapa siswa ini dikatakan mengganggu atau bisa jadi gangguan di dalam meditasi? Misalnya kita sebagai seorang guru, sepulang kita mengajar, kita ingin mempraktekkan meditasi di rumah kita, tetapi kita punya murid, kita punya siswa yang ingin konsultasi tentang mata pelajaran, atau mungkin mau les privat mungkin bersama kita, atau mungkin ingin konseling sesuatu, sehingga waktu kita untuk bermeditasi itu menjadi tidak bisa dilaksanakan atau terganggu karena ada siswa kita, ada murid kita yang datang konsultasi. Jadi siswa dikatakan atau digolongkan sebagai pengganggu bagi meditator apabila meditator ini adalah seorang guru. Kemudian yang selanjutnya adalah kama atau kegiatan. Ini juga akan mengganggu meditasi kita. Misalnya di rumah kita ada begitu banyak pekerjaan, mungkin memagar rumah, mengecat atau menembok rumah ya. Jadi waktu untuk bermeditasi itu habis untuk renovasi rumah kita, atau mungkin kita membuat taman di kebun atau menanam sayur-sayuran. Jadi kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas kita itu menyita waktu kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk melakukan yang namanya praktek meditasi. Jadi itu ya, kegiatan atau kama. Sekali lagi bagi yang melihat live streaming ini secara langsung bisa komen, bisa say hello, biar Romo paham siapa saja yang menonton live streaming pada kali ini. Ini bisa dibilang live streaming kedua. Beberapa malam yang lalu Romo juga melaksanakan live streaming. Jadi harapannya Romo bisa aktif live streaming, baik itu melakukan puja bakti maupun memberikan dhamma wacana atau ceramah dhamma untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita ya, terutama simpatisan dan teman-teman sponsor di Bodhi Wirya ya, khususnya Pondok Samadhi Bodhi Wirya. Jadi sudah lama sekali Romo tidak aktif, dan kali ini semoga bisa aktif kembali untuk berbagi dhamma dengan para umat di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Gangguan yang selanjutnya adalah berpergian atau odana. Kenapa berpergian dianggap sebagai gangguan di dalam meditasi? Kalau kita mau bermeditasi, kemudian kita tiba-tiba ada rencana, misalnya mau liburan, apalagi besok ini kan bulan Januari atau Desember, perayaan Natal, mungkin mau jalan-jalan kemana gitu ya, tahun baru, mau mengajak keluarganya refreshing ke tempat wisata mana gitu ya. Kalau kita berpergian, maka kita akan tidak punya waktu untuk melakukan meditasi secara intensif. Bisa saja kita pada saat pada saat berpergian kita berwipasana, tetapi kalau kita pemula, tentu kesadaran kita untuk menyadari aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak akan bisa maksimal. Jadi bagi praktisi pemula,
hendaknya meluangkan waktu yang khusus kalau kita mau berpraktek bermeditasi. Jadi kurangi berpergian kalau kita ingin meditasi kita berkembang. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Cici Kartika. Romo, bagaimana kalau di kos-kosan? Kalau meditasinya di kos-kosan, kembali lagi situasi dan kondisi kos-kosannya, Cik Kartika. Kalau kondisi kos-kosannya itu sepi, hening, dan tidak terlalu banyak riuh hiruk pikuk aktivitas, dan teman-teman kosnya Cik Kartika ini tidak banyak yang datang gitu ya, atau mungkin datang tapi di jam-jam tertentu, tidak mengganggu jam-jam meditasi, bisa saja untuk menjadikan kos-kosan itu sebagai tempat bermeditasi. Tetapi kalau kos-kosannya setiap hari dikunjungi teman-teman kuliah atau teman-teman kerja, atau mungkin juga jumlah penghuni kos-kosan itu begitu ramai dan sepeda motornya lalu lalang keluar masuk, dan itu tidak bagus untuk praktisi meditator pemula, terutama bagi yang mempraktekkan samatha bhavana. Kalau mempraktekkan vipassana bhavana, karena vipassana bhavana itu melihat realitas bagaimana adanya, jadi melihat dunia luar, dunia di dalam diri kita, apapun yang muncul di dalam 6 landasan indera kita tanpa terlibat dan tanpa melekat, bisa saja kita melakukan meditasi vipassana. Tetapi kalau kita meditator pemula, kita akan susah untuk memperkuat kesadaran kita agar kita tidak terhanyut atau terlibat di dalam aktivitas lingkungan kita yang begitu ramai gitu ya. Jadi sah-sah saja kalau mau meditasi di kos-kosan yang ramai, tapi usahakan melakukan meditasi vipassana, dan ya kesadarannya harus ditingkatkan agar supaya tidak terlibat di dalam keruwetan dari lingkungan kos yang ramai tersebut. Kali ini ada 2 yang menyaksikan. Mungkin yang baru bergabung bisa say hello atau komen di komentar biar Romo tahu siapa saja yang bergabung. Kalau Cik Kartika masih menyaksikan ya. Jadi semoga jawaban Romo bisa diterima ya. Jadi bisa saja kalau mau meditasi di kos-kosan. Yang penting kos-kosannya tenang, tidak terlalu banyak kunjungan dari teman-teman atau sahabat kantor atau sahabat kerja. Oke, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah kerabat atau nati. Oke, sama-sama Cik Kartika. Kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan, mungkin punya pengalaman tertentu di dalam praktek meditasi, Cik Kartika bisa tanyakan ke Romo ya, mumpung live streaming. Harapannya bisa live streaming seminggu 2-3 kali. Jadi semoga saja bisa terlaksana sehingga bisa terus bertegur sapa, sharing-sharing dharma bersama simpatisan dan umat Bodhiwirya di Facebook. Jadi yang selanjutnya adalah kerabat atau nati. Kenapa kerabat atau nati dikatakan sebagai pengganggu di dalam meditasi? Karena pada saat kita meditasi, tiba-tiba mungkin ada kerabat kita yang berkunjung,
ada keluarga kita, ada mungkin orang tua kita datang berkunjung ke rumah gitu ya. Jadi kita tidak akan bisa melakukan meditasi kalau keluarga kita sedang berkunjung. Otomatis kita akan menjamu keluarga kita akan lebih banyak berkomunikasi dan ngobrol dengan keluarga kita tersebut sehingga kita tidak bisa melaksanakan meditasi. Jadi kerabat atau dalam bahasa Palinya nati dikatakan sebagai salah satu paliboda atau gangguan di dalam kita melakukan meditasi. Oleh karena itu, kalau kita ingin praktek meditasi, hendaknya cari waktu-waktu di mana kemungkinan kerabat kita itu tidak akan datang berkunjung. Misalnya sebelum tidur pada jam 7 gitu ya, kita bisa bermeditasi. Setelah selesai meditasi kita bisa langsung istirahat gitu ya. Atau mungkin pagi hari sekitar jam 4 atau jam 5 pagi, itu tidak mungkin kerabat atau murid kita, siswa kita berkunjung gitu kan. Jadi pagi hari itu sangat-sangat baik untuk praktek meditasi. Dan suasana di pagi hari itu tubuh kita itu masih segar, masih fresh, dan aktivitas-aktivitas itu belum masuk ke dalam pikiran kita. Jadi akan sangat-sangat bagus untuk mempercepat perkembangan meditasi kita kalau kita bermeditasi di pagi hari yang subuh ya. Oke, pertanyaan lagi. Oh ya, pertanyaan lagi dari Cikartika. Saat meditasi lagi kusuk-kusuknya, kenapa tiba-tiba saya suka mendengar suara bukan dari lingkungan? Petunjuknya Romo. Ini masih belum jelas ini Cikartika. Suaranya itu berupa suara apa gitu ya? Suara motor, mobil, atau mungkin suara-suara yang lain, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik. Kalau suara-suara yang didengar itu mungkin suara-suara yang kecil yang ada di tempat-tempat yang jauh, itu mungkin bisa masuk akal juga. Kenapa? Ya mungkin bisa contohnya, ada suara yang ngomong gitu, tapi bukan suara di lingkungan ya. Suara laki-laki. Wah, pengalaman Cik Kartika ini agak unik ya. Tapi di sekitar lingkungan Cik Kartika tidak ada orang yang berbahasa Chinese gitu. Ada mungkin ada orang yang menyetel lagu atau ngobrol pakai bahasa Chinese. Kalau melihat dari pengalaman
Romo sih, oh suaranya di dalam kamar ya. Nah, untuk pengalaman ini kayaknya Romo belum pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ketika Romo bermeditasi, biasanya Romo tidak sampai masuk ke situasi di mana Romo bisa mendengar suara-suara yang aneh gitu ya. Baik itu di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat, artinya yang ada di sekitar kos-kosan. Oh, di Brebes mayoritas muslim ya. Ini sering kali terjadi atau cuman sesekali terjadinya? Dan apakah setiap terjadi itu berbahasa Chinese atau mendengar suara-suara yang berbeda? Pada saat bermeditasi, objek yang digunakan apa? Memperhatikan napas atau bermeditasi vipassana? Objek meditasinya apa, Cik? Yang diperhatikan saat meditasi itu apa? Samatha Bhavana atau Vipassana? Oh, terus Romo tanya, objek meditasinya apa? Yang dipakai meditasi? Oh, napas ya? Oh, jadi kalau saran Romo sih coba Cik Kartika bermeditasi di tempat yang lain gitu ya. Misalnya di wihara atau di tempat-tempat yang bukan di tempat semula gitu. Kira-kira itu masih muncul apa enggak gitu ya. Kalau masih muncul berarti itu berasal dari dalam pikiran Cik Kartika. Itu mungkin apa namanya, bisa jadi bentuk-bentuk pikiran atau halusinasi, bayang-bayang pikiran Cik Kartika, atau bisa jadi mungkin apa ya, ada makhluk yang ngomong mungkin ya. Tapi coba aja pindah dulu meditasinya ke tempat yang lain, kira-kira itu masih terdengar apa enggak. Kemudian kalau masih mendengar suara itu segera buka mata dan lihat pemandangan di luar ya. Jalan-jalan dulu di luar gitu ya. Kemudian baru masuk lagi meditasi ya. Kalau suara-suara itu hilang, lanjut meditasinya. Tetapi kalau suara-suara itu muncul lagi, sebaiknya meditasinya dihentikan ya. Romo khawatir mungkin hayalan atau bayangannya itu terlalu kuat sehingga tidak bisa dibedakan mana yang real dan mana yang nyata gitu.
sering juga membayangkan tentang lautan ya. Ya itu wajar ya. Jadi pikiran itu bukan milik kita. Dia bisa membayangkan lautan, dia bisa membayangkan ke arah pekerjaan, ke masa lalu atau ke masa depan, itu wajar ya. Tugas kita kalau seperti yang Cik Kartika bilang tadi, Cik Kartika kan berwipasana. Jadi tugas kita itu kembali lagi ke napas. Ya, kalau membayangkan lautan gitu, sadari, oh lagi membayangkan lautan. Setelah disadari, kembali lagi ke napasnya Cik Kartika, dikembalikan. Itu ya. Kembalikan, sadari napasnya. Kalau ada lagi objek yang lain dari 6 landasan indera yang lebih dominan, misalnya mendengar suara-suara orang azan, ada suara orang ngapain di luar, sadari aja. Setelah kita sadari, kemudian kembali lagi ke napasnya ya. Jadi seperti itu. Kalau kita berwipasana itu, kita bisa berpindah-pindah dari satu objek ke objek yang lain, tergantung mana yang lebih dominan. Itu yang kita sadari, namun tidak terlibat, tidak melekat ya. Kalau kita memiliki objek, salah satu objek utama untuk sebagai terminal kita, misalnya kembang kempesnya perut, ada keluar masuknya napas, kita bisa menggunakan itu untuk kembali agar kita itu bisa kembali fokus dan tidak terlalu terhanyut di dalam bayang-bayang pikiran atau di dalam halusinasi pikiran ya. Jadi Romo belum begitu, tidak bisa memberi pastinya apa yang ada di dalam meditasinya Cik Kartika, apakah itu cuman halusinasi pikiran atau bayangan pikirannya Cik Kartika aja, atau itu berasal dari alam lain ya. Tapi kita ambil positifnya aja dulu, itu cuman halusinasi pikiran atau bayang-bayang pikiran sendiri. Jadi kembali saja ke objek, objek meditasi kita, ke napas ya. Kadang-kadang juga pada saat kita bermeditasi itu kita kelihatannya sadar, tetapi kita tertidur dan juga bermimpi. Nah, mungkin mimpi-mimpi itu yang bisa jadi kita merasa sadar bahwa kita itu sebenarnya berada di dalam posisi bermimpi, atau terlalu membayangkannya terlalu dalam, seperti seolah-olah nyata gitu. Jadi gitu ya Cik Kartika. Jadi fokus kembalikan ke objeknya. Misalnya objeknya napas, kembalikan ke napas. Kalau ada yang lain lagi yang mungkin lebih dominan, diperhatikan. Setelah itu hilang, kembali lagi, seperti itu ya. Oke Cik Kartika, semoga bisa dimengerti. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya. Paliboda yang berikutnya adalah sakit atau obasa. Kenapa obasa atau sakit ini dikatakan sebagai gangguan? Karena pada saat kita meditasi, kalau kita kurang sehat, kurang fit gitu ya, maka kita akan susah untuk berkonsentrasi, kita akan susah untuk mengembangkan atau memperkuat kesadaran kita. Oleh karena itu, bagi para meditator hendaknya menjaga kesehatan agar supaya kita bisa praktek meditasi dengan baik dan maksimal ya. Jadi jangan sampai kita kurang sehat, jangan sampai fisik kita melemah ya. Karena meditasi itu membutuhkan pikiran dan batin yang sehat. Kalau dua-duanya sehat, maka
kita akan bisa melaksanakan meditasi secara maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar atau ganta. Kenapa belajar atau ganta dapat mengganggu meditasi kita? Karena misalnya kita mau ujian akhir gitu atau ujian kenaikan kelas gitu ya. Tetapi kita mau meditasi tetapi ada jadwal untuk ujian. Kalau kita memutuskan meditasi, kita tidak punya waktu untuk belajar dan bisa jadi kita tidak bisa lulus di dalam ujian. Oleh karena itu, belajar atau ganta itu kalau memang itu menentukan kelulusan atau menentukan kenaikan kelas gitu ya, hendaknya lebih difokuskan ke belajarnya dan meditasinya dikesampingkan dahulu. Tetapi kalau mungkin belajar rutin biasa gitu ya, tidak ada ujian yang urgent gitu, maka bisa diatur kapan harus belajar dan kapan harus bermeditasi sehingga tidak terjadi tabrakan seperti itu. Tapi kalau ujian kelulusan atau ujian kenaikan kelas, sebaiknya belajar dahulu, baru kalau sudah selesai kita bisa melanjutkan meditasi. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah kemampuan batin atau ide. Kenapa kemampuan batin dikatakan sebagai pengganggu di dalam meditasi? Karena kalau kita memiliki kemampuan batin dan kita melekat, maka kita akan malas untuk melanjutkan meditasi kita ke tahap-tahap selanjutnya. Kita akan lebih fokus untuk sibuk mempraktekkan atau sibuk dengan kesaktian-kesaktian yang kita miliki, sehingga kita mau menuju ke tingkat-tingkat meditasi yang berikutnya itu kita tidak mampu atau kita tidak bersemangat karena kita sudah memiliki hal yang lebih menyenangkan dan meditasi menuju level-level berikutnya mungkin dianggap kurang menyenangkan sehingga kita tidak memiliki semangat lagi untuk melaksanakan meditasi tingkat lanjut ya. Jadi di sini dikatakan kemampuan batin itu bisa mengganggu meditasi kita kalau kita melekat dan tidak mau melanjutkan meditasi kita ke arah yang lebih lanjut, terutama yang samatha bhavana ya. Biasanya kalau kita melaksanakan meditasi samatha bhavana itu kita akan ada efek samping memiliki salah satu atau beberapa kemampuan batin ya. Mungkin di dalam vipassana juga ada yang memiliki kemampuan batin setelah bermeditasi. Jadi ini mestinya itu dianggap sebagai bonus ya. Jangan sampai kita melekat atau terikat oleh kemampuan batin tersebut, karena masih banyak pencapaian-pencapaian yang harus kita capai, tidak hanya sampai berhenti di kemampuan-kemampuan batin, karena hal itu kurang bermanfaat ya. Jadi tujuan utama kita bermeditasi adalah mengembangkan kebahagiaan dan kebijaksanaan. Jangan sampai kemampuan batin yang kita dapatkan membuat kita menjadi melekat terhadap ilmu-ilmu tersebut sehingga meditasi kita menjadi tidak berkembang gitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sedharma yang terkasih di dalam Dhamma, 10 gangguan
yang kita alami di dalam meditasi. Jadi gangguan yang Romo share di sini adalah bersifat fisik ya. Jadi kalau gangguan-gangguan yang bersifat batin bisa dilihat di Facebook Budi Wirya TV, Romo sudah rekam. Jadi 5 rintangan batin yang mengganggu kita di dalam bermeditasi. Dalam arti rintangan yang bersifat batin. Kalau yang ini adalah lebih kepada yang bersifat fisik ya. Dan yang terakhir yang kemampuan batin ini mungkin lebih bersifat batin tapi tingkat tinggi ya. Oke, semoga live streaming pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih bagi para pasaka, pasika, para sponsor Budi Wirya TV ya. Jadi baru kali ini Romo bisa aktif lagi untuk berbagi ya, setelah beberapa tahun yang lalu tidak mengenakan jubah lagi ya karena satu dan lain hal, tapi Romo bertekad akan kembali untuk melayani dan berbagi pengetahuan dengan cara yang berbeda ya. Selagi terima kasih untuk yang bergabung, Cik Kartika dan teman-teman yang lain. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Sebagai penutup, sambutlah salam kasih di dalam Dhamma. Sukihotu, Namo Buddhaya.